Kegiatan pagi dari SMP 2 Pangururan, Senin, 13 Mei tahun 2024 3S, UPB, Litnom.
Pemimpin upacara mengistirahatkan seluruh peserta upacara. Seluruhnya istirahat cepat. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Peserta upacara disapa. Siap. Siap. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Nak. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Penaikan bendera merah putih diiringi dengan lagu kebangsaan. Indonesia, negara Pancasila. Indonesia ada beragam agama. Ayo kawan, menghargai sesama, menghormati tempat ibadahnya. Indonesia, negara Pancasila. Indonesia ada beragam agama. Ayo kawan, menghargai sesama, menghormati tempat ibadahnya. Buka barisan. Jam. Mati. Gerak.
balik kanan, langkah tegak maju. Gerak. Gerak kiri. Gerak. Balik kanan, mati. Luruskan. Lurus. berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita yang mencipta sejenak dan mencipta dimulai. Puasa atas hormat dan berikutnya kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat. Ya, saya hormati kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan juga staf tata usaha, dan yang kami sayangi dan kami banggakan, murid SMP Negeri 2 Pangururan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke topik, sedikit masukan kepada petugas hari ini. Yang pertama itu untuk pemimpin, dan kali lebih siap lah ya, jangan grogi karena sudah latihan. Ujungnya semua jadi terburu-buru ya. Nah, ini untuk kelas selanjutnya yang bertugas untuk pemimpinnya lebih siap lagi, lebih tegas. Nah, kemudian ini sudah sering sebenarnya terjadi, apalagi kalau bernyanyi dan cipta. Terkadang bernyanyi dan cipta itu hanya musik yang kedengaran, ya, karena memang saya sendiri juga agak kesulitan mengikuti musiknya, maka dari itu perlu latihan ya sebelum tampil menggunakan musik secara langsung. Oke, mungkin itu saja ya ke depan supaya lebih baik lagi. Adapun topik amanah atau bimbingan pada hari ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah sering kamu dengar, apalagi saat kamu menginjakkan kaki di SMP Negeri 2 Pangururan ini. Dan
kalian yang di depan saya ini adalah imbas dari kebijakan ini, ya. Dan kalian sudah mengikuti, ya, tahap demi tahap, ya, program dari pemerintah kita, yaitu Program Pelajaran Pancasila yang diartikan sebagai, ya, kalau kita lihat dari setiap kata, ya, profil. Kalau dikatakan profil berarti itu gambaran. Pelajar itu kamu, ya kan? Berarti kalau profil pelajar Pancasila berarti itulah gambaran dari pelajar yang ada di Indonesia ini, di mana harus terbentuk pelajar Indonesia yang mau terus belajar, ya. Long life learning, yang memiliki pengetahuan, ya, berwawasan global, namun harus tetap mencintai budayanya. Nah, itulah profil pelajar Pancasila, dan harus berpegang teguh dengan nilai-nilai dari Pancasila yang sudah setiap hari Senin kita ucapkan itu. Nah, maka daripada itu, kebijakan ini, profil pelajar Pancasila ini, apa yang harus dimiliki oleh pelajar-pelajar untuk saat ini? Itu kamu. Ya, profil itulah yang mau kita dapatkan, yang mau kalian buat dalam diri. Yaitu ada 6 dimensi, ya kan? Tentunya kalian juga sudah mengetahui. Yang pertama itu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Pemimpin. Nah, apa yang kamu ketahui? Udah. Apalagi berkebinekaan global. Kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, dan ya. Nah, sebenarnya dimensi-dimensi ini sudah ditumbuhkan atau dikembangkan dalam dirimu melalui pembelajaran yang dibawa oleh Bapak Ibu guru dalam kelas. Tapi karena motivasi dari dalam dirimu, ya, tidak ada. Karena yang kamu inginkan, dan yang kamu pikirkan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan di rumah, di mana, ya, tanda kutip ini tidak diperhatikan, ya, atau tidak diawasi oleh orang tua, sehingga kamu terlalu bebas. Ya, dalam menggunakan teknologi, kamu tidak memanfaatkan itu untuk belajar, sehingga tidak muncul, ya, tidak muncul dimensi kreatif, tidak muncul dimensi mandiri, tidak muncul dimensi bernalar kritis. Karena apa? Tugas yang di sekolah itu tidak kamu manfaatkan untuk mendapatkan itu di rumah dengan menggunakan itu tersebut. Nah, jadi ketika guru memberikan contoh kasus, ya, atau masalah sesuai dengan materi yang diajarkan, dan itu kamu disuruh kerjakan di rumah,
ketika di sekolah ditagih itu tugasnya, tidak ada yang dikerjakan. Nah ini berarti kamu tidak mau untuk terus belajar. Kamu belum mau untuk berkembang. Belum bisa dicap ya menjadi pelajar Pancasila. Karena apa? Kamu belum mampu memanfaatkan media yang ada, yang kamu miliki, teknologi yang kamu miliki untuk mendapatkan solusi dari masalah atau problem yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Nah, seharusnya kamu harus gunakan itu, ya, gunakan itu, dan itu tentunya belum terlambat ya. Mulailah dari saat ini. Gunakan IT itu untuk kamu bisa berkembang, sehingga kemampuanmu berkembang juga. Kamu akan menjadi lebih kreatif, lebih mandiri. Nah, bisa juga kolaborasi dengan teman-teman kan melalui grup WA yang sudah dibuat. Bisa kamu japri kok temanmu. Ini enggak ketika kami raja handphonenya yang lain-lain kamu bahas, ya kan? Mengenai game lah, dan mengenai pesan babe lah. Padahal itu menjadi racun bagi. Ya. Nah jadi untuk saat ini nggak usah dulu saya jelaskan semua dimensi itu, ya kan? Itu sebenarnya muncul langsung ketika dalam pembelajaran intra maupun waktu kita melakukan P5, ya. Nah jadi mengenai P5 ini juga tentunya harus kami jelaskan bahwasanya P5 itu bukan tidak belajar, ya. Itu sering miskonsepsi, ya kan? Kami dengar dari orang tua katanya mereka tidak belajar ya, berpilih merendah lagi tidak belajar. Nah ini sama, dan itu yang ada di pikiranmu, tidak belajar. Padahal P5 itu ini project, ya, salah satu bentuk untuk menata kamu menjadi pelajar Pancasila tadi. Ini proses, ya. Semua itu proses tuh untuk menata dirimu, memiliki karakter-karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dalam dimensi tadi. Dan kamu ini kami ini loh. Nah, sebentar lagi kita akan mengadakan P5, ya. Tentunya ini untuk kelas 7, kelas 8. Maka jangan kamu katakan lagi kepada orang tuamu, kamu tidak belajar, yang kamu bawa dari rumah itu lagi-lagi hanya sepatu futsal, ya kan? Dan olahraga. Karena setelah itu kami akan ke lapangan futsal. Kami tidak belajar loh, nggak bawa buku itu. Bisa pula kamu bawa orang tua kan? Ya, kalau orang tua pun tidak tahu tentang P5 itu, kamu bisa aja kamu dan kamu bodohi, makin bodoh orang tua nanti. Kamu jadi bodoh jadinya. Nah jadi kegiatan P5 itu adalah proses, ya, proses bagaimana kamu dikembangkan di sana menjadi pelajar yang kreatif, yang bernalar kritis, berkebinekaan global. Itulah dengan dimensi tadi. Dan dalam kegiatan itu kan kamu ditanya, apa yang sudah kamu ketahui tentang tema ini, contoh. Nah, apa yang akan kamu harapkan? Apa yang mau kamu
buat setelah kita belajar ini? Bagaimana kamu belajar terus-menerus? Jadi jangan kamu anggap kalau PIP itu adalah bermain-main ya, tidak belajar. Nah itu sebenarnya memberikan ruang bagi seluruh orang kota ya, satuan pendidikan, yaitu kita, bukan hanya kamu, kami juga bapak ibu guru ya, untuk mendapatkan ataupun mempraktikkan itu tadi profil belajar Pancasila. Nah, jadi sekali lagi ini ingatkan, saya ingatkan ke depannya. Dan itu sudah langsung ke telinga saya kan, mengatakan itu dari orang tua dulu. Kalau PIP itu katanya tidak belajar, itu salah. Dan jangan kami dengar lagi bapak ibu guru ini ya seperti itu dari orang tua. Jangan kamu bohongi, jangan kamu bodoh-bodohi orang tua ya, mulai dari sekarang. Karena itu ya, kalau kamu berbohong, kamu bodoh-bodoh, berarti kamu tidak berakhlak lagi. Dimensi yang pertama itu tidak kamu amalkan lagi ya. Jadi lain kali ya, supaya diberikanlah penjelasan yang benar kepada orang tua. Nah itu supaya dilaksanakan. Jadi pada dasarnya ini hal baik. Memang latar belakangnya profil belajar Pancasila ini adalah keinginan pemerintah, khususnya ya Menteri Pendidikan kita. Karena memang sudah dianalisa ya, kebutuhan dari peserta didik di saat ini, di zaman ini harus memang peserta didik yang memiliki karakter, itu yang paling utama. Yang memiliki karakter itu bagaimana? Kalau gurunya ngomong di depan, kamu harus ngomong di situ, kelas ini. Kalau dikatakan istirahat lah, ya kan? Kalau suruh siap. Nah, itu yang berkarakter. Nah oleh karena itu ya, semoga anak didik kami dapat ya mengamalkan ataupun ya, bisa menjadi pelajar-pelajar yang memiliki nilai-nilai profil belajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional Halo-Halo Bandung dan Asal-Usul Membangun. Diberikan diskon oleh penjual 5%. Berapa harga obat tersebut? Go! Gas dulu, gimana? Berapa?